Kalau di Kristen babi halal apa haram? Kalau secara umum, Iya. secara Kristen yang umum, Ah, buat Kristen babi itu boleh dikatakan halal. umum. Secara Iya. Kristen yang umum. Tapi nanti ada Kristen-Kristen tertentu yang golongan kecil-kecil. Contoh kayak dia nih, dulu nih dia Kristen Advent nih. Di gitu. Advent itu nggak makan babi, diharamkan. Oh. Kenapa saya berani bilang secara umum di Kristen babi boleh dimakan? Karena ajaran yang mereka ikuti itu bukan ajaran yang perjanjian lama. Yang mereka ikutin itu adalah ajaran yang Paulus gitu. Nah, tapi kalau ngikutin yang kita tanya agama Yahudi gitu. Iya. Agama Yahudi babi jelas-jelas haram sama kayak Islam. Oh. Walaupun kitabnya Yahudi dipakai sama Kristen, Iya. tapi sama Kristen dibilang bahwa hukum babi haram itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Lah. Oh gitu. Iya. Mengapa sih orang Kristen diperbolehkan makan daging babi? Bukankah hukum Musa yang ada di dalam perjanjian lama melarang untuk mengonsumsi daging babi? Dan bahkan Tuhannya orang Kristen sendiri dalam keadaannya sebagai manusia tidak makan daging babi. Lalu kenapa pengikut-pengikut Yesus malah makan daging babi? Alasan yang pertama mengapa Tuhan Allah melarang bangsa Israel untuk tidak mengonsumsi daging babi adalah karena pada masa itu orang-orang yang memakan daging babi adalah orang-orang kafir yang menyembah berhala. Jadi Tuhan itu melarang umat Israel untuk mengonsumsi daging babi agar umat Israel tidak sama seperti orang-orang penyembah dewa-dewa dan juga berhala. Hal ini Anda dapat lihat dalam Yesaya 66 ayat 17. Dan tidak hanya tentang makan babi, Tuhan sendiri melarang orang Israel untuk tidak memasak anak kambing di dalam air susu induknya dalam Ulangan 14 ayat 21. Mengapa Tuhan melarang itu? Karena pada masa itu orang-orang penyembah pagan melakukan tindakan tersebut untuk menyuburkan tanaman. Jadi Tuhan melarang tindakan itu agar tidak menjadi sama dengan penyembah-penyembah berhala. Jadi larangan makan daging babi, unta, cumi, udang, dan lain sebagainya itu Tuhan perintahkan agar bangsa Israel tidak sama seperti bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Dan yang paling penting, larangan makan daging babi dan lain sebagainya itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel saja dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Jadi orang di luar bangsa Israel tidak berhak atas hukum-hukum yang berisi larangan-larangan tadi. Itulah alasan mengapa hukum Taurat hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel. Nah, inilah alasan mengapa orang Kristen dapat mengonsumsi daging babi, karena secara sipil orang Kristen adalah orang-orang yang berasal dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Sedangkan hukuman mengenai larangan-larangan tadi hanya diperuntukkan yang secara sipil bagi bangsa Israel saja. Yang kedua, lalu mengapa Tuhan Yesus sendiri tidak mengonsumsi daging babi? Jawabannya sederhana. Merujuk dari penjelasan saya yang pertama bahwa secara sipil, hukum larangan-larangan tadi hanya mengikat orang Israel dan bangsa Yahudi. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri merupakan seorang Israel dan seorang bangsa Yahudi dari keturunan Yehuda, dari keturunan Daud. Maka secara sipil, hukum larangan-larangan tadi itu mengikat Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, yang artinya Tuhan Yesus harus tunduk kepada hukum-hukum itu. Yang dengan demikian Tuhan Yesus mau menunjukkan ketaatannya kepada semua orang bahwa dia adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela menurut kacamata hukum Taurat sendiri, sebagaimana yang dikatakan Galatia 4 ayat 4. Jadi Tuhan Yesus tidak mengonsumsi daging babi karena ia adalah orang Yahudi yang harus tunduk kepada hukum yang dikhususkan bagi bangsa Yahudi itu sendiri. Yang dengan demikian Tuhan Yesus mau menunjukkan ketaatannya bahwa ia adalah orang yang tidak berdosa, ia adalah orang yang tidak bersalah, dan dia adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela menurut kacamata hukum Taurat itu sendiri. Yang dengan demikian ia dapat menjadi korban penebus salah yang tidak berdosa dan tidak bercacat di hadapan Allah Sang Bapa.
Lalu mengapa orang Kristen dapat mengonsumsi daging babi? Jawabannya sederhana. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 15 ayat 11 mengatakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu dan perutmu yang menajiskanmu, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskanmu. Maka dari itu Rasul Paulus memiliki argumentasi yang senada dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Ia berkata, janganlah kamu mau dihakimi mengenai makanan minuman, hari raya, hari sabat, dan bulan baru, karena semuanya itu hanyalah bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Larangan haram atau binatang haram itu difirmankan Allah pada saat keturunan Israel aja atau orang Ibrani. Di Imamat Nggak ada 11 tuh. dikatakan di situ kan ada. Gak ada yang haram di perjanjian lama. Yang Udah ada makanan-makanan. nggak ada yang haram. Yang ada itu kosher dan lo kosher. Arti kosher itu bukan haram. Kosher itu layak atau tidak layak. Kalau gitu pernyataannya kita ini buka Kejadian 7, Bro Elia. Kejadian Ya. 7 ayat 2. Coba bacakan. Kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang ini binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan yang tidak tahir, yaitu yang kosher dan lo kosher. Tahir itu kosher, lo kosher itu tidak tahir. Bukan haram, brother. Layak dan tidak Ini layak. di terjemahan kitab saya dikatakan situ tidak haram, bukan Nah, itu tahir. terjemahan yang mana? Terjemahan yang mana? Kamu pakai Alkitab yang terjemahan yang mana? TB yang terjemahan baru atau TB2? TB2. Kok TB2? Saya pakai TB2 loh. Jangan bohong. Iya, ini dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang. Kamu pakai TB1 Jantan dan atau yang TB2? Saya pakai TB2 loh. Enggak, tahir sama haram itu beda ya? Beda. Tahir Nggak itu ada. berarti najis atau gimana? Gak ada. Tahir itu tahir layak. Itu layak. Beda. Layak tidak layak itu beda dengan haram halal. Jadi nggak ada. Yang haram tuh nggak ada di perjanjian lama. Yang ada itu layak atau nggak layak. Kamu nggak layak ya makan daging babi. Kenapa? Biar kamu nggak sama dengan penyembah berhala. Kamu nggak layak ya makan ini. Kenapa? Biar kamu nggak ini. Biar kamu nggak ini. Itu nggak layak. Biar kamu nggak sama seperti penyembah berhala. Kamu nggak boleh. Oke. Kalau di situ oke, layak ya. Berarti gini. Berarti dari awal penciptaan binatang ada yang memang diciptakan tidak layak dan ada yang layak gitu. Karena di Kejadian 7 ini dijelaskan ada yang tidak layak. Nah, itulah kamu. Konteksnya diperhatiin dulu. Apa? Di Kejadian 7 itu untuk apa? Untuk dipilih meneruskan generasi-generasi berikutnya. Maka Tuhan bilang, pilihlah yang layak. Yang layak di sana itu yang bagus-bagus. Jangan kau ambil yang sakit-sakitan. Ambil yang bagus biar bisa beranak pinak. Ketika air bah itu datang, mereka datang ke bumi ini, mereka bisa beranak pinak secara sehat, bugar, dan beranak pinak. Jadi jangan kau ambil yang udah tua, yang sakit, ambil yang baik-baik. Itu maksudnya Bapak. Layak dan tidak layak. Makanya kosher dan lo kosher tadi itu pengertiannya begitu. Jadi jangan kamu bilang, oh ada binatang tidak layak berarti dia ciptakan tidak layak. Enggak begitu pengertiannya, buang-buang. Kita sendiri aja, manusia aja sebenarnya nggak layak karena kita berdosa. Tapi kenapa kita tetap diciptakan? Dia menyucikan kita. Sama seperti hewan itu, dia pilih yang baik di dalam kelompok jenisnya untuk meneruskan regenerasinya. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya lewat video yang kita dengarkan, yang kita saksikan itu memberikan edukasi bagi kita dan bukan hanya sekedar edukasi, melainkan juga itu bisa memberikan satu kebenaran
kepada kita bahwa tidak ada yang namanya makanan itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan keselamatan jiwa kita. Nah, teman-teman, kalau seperti yang mereka bahas, khususnya ya, pesulap merah dan donditan, akhir-akhir ini mereka suka membahas Alkitab, mereka suka mengolok-olok kekristenan, mereka suka menjadikan ajaran Kristen itu atau ajaran Alkitab itu sebagai bahan tertawaan mereka, sebagai lelucon di podcast donditan. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita melakukan hal yang sama, sebaliknya menjadikan kitab mereka itu sebagai bahan olok-olok, maka kita pasti akan dituntut dan diminta diproses secara hukum. Tetapi ini agak aneh orang-orang yang mualaf ini, seperti Ustadz Kainama, Donditan, dan juga seperti pesulap merah ini. Dia ikut-ikutan, padahal dia juga sama sekali tidak mengerti konteks dari apa yang dibahas oleh mereka sendiri. Nah, teman-teman, seperti apa yang sudah dibahas oleh saudara kita Elia Myron, kenapa orang Kristen tidak memakan daging babi sekarang atau ada makan haram dan tidak haram? Sebenarnya yang dijelaskan oleh Elia Myron itu betul, bahwa di dalam perjanjian lama pun tidak ada kata haram, melainkan itu tidak layak ya, atau binatang tersebut dinyatakan kotor, karena itu memang dimakan oleh orang-orang yang menyembah berhala atau bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Allah Israel. Kenapa kemudian Allah memberikan satu peraturan itu supaya dihindari beberapa makanan yang tidak layak untuk dimakan oleh bangsa Israel, supaya ada pembedaan antara bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala dengan bangsa-bangsa yang menyembah Allah Israel. Nah, teman-teman, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa apa yang masuk ke dalam perut kita itu sebenarnya itu tidak haram. Justru yang keluar, perkataan kita yang bisa mengeluarkan kutuk, yang bisa mengeluarkan hal-hal yang tidak baik, yang bisa menjatuhkan orang lain, justru itulah yang menajiskan orang. Karena perkataan itu keluar dari hati kita. Dan kalau soal apa yang disampaikan oleh Donditan dan juga pesulap merah terkait makan daging itu, hanya mereka tidak membaca secara keseluruhan, secara komprehensi tentang ayat-ayat Alkitab. Karena memang di dalam perjanjian baru, bahwa segala tuntutan hukum Taurat itu, termasuk soal haram dan tidak haram itu, atau makanan yang tidak layak itu, sebenarnya tidak berlaku lagi kepada kita yang hidup di bawah kasih karunia, karena kita meletakkan keselamatan, dasar keselamatan kita kepada pengorbanan Kristus, kepada kematian dan kebangkitannya karena dosa-dosa kita, bukan lagi terletak pada makanan yang haram dan tidak haram, karena hukum Taurat itu menjadi penuntun bagi kita sampai pada Kristus datang, sesuai dengan Galatia 3 ayat 24. Di sana dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi kita dibenarkan sekarang itu bukan karena soal kita makan yang halal-halal, tetapi kita dibenarkan itu karena kita meletakkan dasar iman kita kepada pengorbanan Kristus, yaitu kepada kelahirannya, kepada kematiannya, dan kepada kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan itu sudah jelas ya. Dan juga Rasul Paulus menjelaskan ada banyak hal, dan juga Petrus ketika dia mendapatkan suatu penglihatan sehelai kain turun dari langit, dan di sana ada tergantung beberapa ekor binatang yang haram dan yang tidak haram, dan kemudian mencoba mengatakan kepada Petrus untuk menyembelih binatang tersebut, dan kemudian Petrus menjawab bahwa aku tidak pernah memakan sesuatu yang haram, tetapi suara tersebut mengatakan bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Nah, artinya teman-teman, sekali lagi saya tekankan bahwa soal kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, melainkan itu soal damai sejahtera dan kebenaran. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.